Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Ina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Ibu Guru berharap semoga di masa pandemi ini kalian tetap menjaga imun tubuh biar kalian menjadi sehat dan kuat untuk tetap menerima proses pembelajaran setiap harinya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di pagi ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi teks diskusi. Materi pokok yang akan kita bahas yaitu pengertian teks diskusi, tujuan dan fungsi teks diskusi, dan struktur teks diskusi. A. Pengertian. Apa itu diskusi? Nah, kalian pasti sudah pernah melakukan diskusi, bukan? Baik berupa verbal maupun non-verbal. Contoh verbalnya yaitu kalian melakukan diskusi secara langsung dengan teman atau lebih daripada satu orang. Sedangkan non-verbal adalah kalian melakukan diskusi melalui Facebook, Instagram, WA, maupun media sosial lainnya. Oke, kita kembali kepada pertanyaannya. Apa itu diskusi? Nah, yang dimaksud dengan diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, ide, pendapat, gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Kalau yang dimaksud dengan teks diskusi, jadi pengertian diskusi berbeda dengan pengertian teks diskusi. Nah, pengertian teks diskusi merupakan sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Suatu hal yaitu satu pro dan satu kontra. Pro itu setuju dengan apa yang disampaikan, sedangkan kontra merupakan tidak setuju. Nah, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah, isu, dengan disertai argumen atau pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. B. Tujuan dan fungsi teks diskusi. Tujuan. Nah, diskusi memiliki tujuan yaitu mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Fungsi. Fungsi teks diskusi yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan masalah. Kedua, untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang ketiga, untuk bertukar pikiran, pendapat, dan gagasan. Keempat, untuk menambah hubungan sosial dengan orang lain dan masyarakat. Yang kelima, untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap organisasi dan kelompok tertentu. Dan yang keenam,
sebagai wadah pertemuan dalam perbaikan, dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian adapun struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi yang pertama adalah isu. Isu atau permasalahan. Isu berisi mengenai masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Yang kedua adalah argumen pendukung. Pada bagian pendapat yang mendukung ini kita dituntut untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang masalah yang sedang kita bahas. Yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu argumen penentang. Nah, argumen penentang yaitu argumen yang menentang berisi mengenai pertentangan terhadap masalah yang dibahas disertai alasan-alasan yang mendukung. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam sebuah teks diskusi berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Usahakan mengambil jalan tengah dari isu yang dibahas. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.